Ya, dengan pernyataan Pak Ahok, ya sebenarnya itu dia sudah punya kewajiban untuk melaporkan. Kalau dia tidak melaporkan, dia bisa dianggap sebagai bagian dari pelaku Hmm. korupsinya, gitu. Karena dia tidak mau tahu tapi tidak mau melaporkan, gitu. Ya, nah karena itu menjadi kewajiban hukum bagi Pak Ahok ya untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang dia dia apa eh, dia pegang atau dia ketahui gitu ya di dalam Pertamina, nah kepada penegak hukum ya. Saya kira orang tahulah Pak Ahok pasti akan dilindungi juga orang yang melaporkan dan memberikan informasi ke penegak hukum tentang terjadinya korupsi itu ada perlindungan khusus itu biasanya seperti itu. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh Pak Ahok. Bahkan kalau Pak Ahok tidak mau melaporkan, dia menjadi bagian dari tindak pidana itu sendiri. Karena dia Hmm. mendiam tahu tapi tidak mau memberikan informasi kepada penegak hukum untuk diproses tindak pidananya gitu. Nah, karena itu saya menghimbau kepada Pak Ahok supaya segera melaporkan apakah kejaksaan atau KPK ya, bahkan pokoknya kalau Pak Ahok mengerti, melihat dan mendengar sendiri ya, bahkan mengalami sendiri, dia bisa jadi saksi utama sebenarnya. Dan itu saya kira dia eh, apa tidak hanya jadi gubernur gitu ya atau jadi komisaris Pertamina dia sudah bekerja, tetapi dengan dia melaporkan juga sama jasanya dengan ya bahkan dengan KPK, dengan personil KPK. Kalau KPK dia digaji besar untuk mencari gitu. Ini Pak Ahok punya bahan ya, dengan dia melaporkan itu dia akan menjadi warga yang terhormat gitu karena dia ikut bersama-sama, tidak secara institusional tapi secara pribadi melakukan pemberantasan korupsi. Begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan skandal mega korupsi di tubuh Pertamina membuat mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, turut buka suara. Temuan kasus korupsi tata kelola minyak mentah diduga terjadi sejak tahun 2018 hingga 2023 atau dalam periode saat Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina tahun 2019 hingga 2024. Ahok menyebut sejumlah pihak diduga terlibat, salah satunya Ahok menyebut adanya oknum Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang diduga terlibat. Kata Ahok, di kasus bukan cuma terkait Rifa Siahaan sebagai dir PT Pertamina Patraniaga. Ahok mengaku mencurigai ada oknum BPK yang terlibat langsung dalam kasus pengadaan zat aditif di perusahaan plat merah itu. Menurut Ahok, oknum dari BPK itulah yang menjadi backing agar Pertamina membeli zat aditif melalui transport dan tender yang tidak sah. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga mengaku siap buka-bukaan soal Pertamina jika dirinya dipanggil Kejaksaan Agung. Ahok bahkan mengaku memiliki dokumen lengkap untuk membongkar penyelewengan yang terjadi di Pertamina. Kejaksaan Agung sebelumnya membuka peluang siapa saja yang berkaitan dalam kasus korupsi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang periode 2018-2023. Ahok menyatakan siap dan senang membantu jika dipanggil Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan kasus korupsi di Pertamina. Ahok mengaku memiliki rekaman rapat yang bisa diperdengarkan supaya publik tahu apa yang terjadi di dalam Pertamina. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun. Pernyataan Ahok soal akan membongkar rahasia di dalam tubuh Pertamina mendapat komentar dari advokat Hotman Paris. Hotman Paris menyebut Ahok seharusnya berhak melakukan pemeriksaan bila mencurigai adanya pelanggaran ketika masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Hotman juga menyayangkan sikap Ahok yang justru mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2024. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak
mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisme. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Kelihatannya Ahok alias Basuki Cahayapurnama harus belajar mengendalikan kata saat bicara. Dia sekarang sedang disebut amnesia alias terkena penyakit hilang ingatan. Gara-garanya dia kan sedang sering dimintai komentar soal mega korupsi 1.000 triliun rupiah di Pertamina. Ahok dimintai komentar karena dia adalah mantan komisaris utama Pertamina dari 2019 sampai 2024. Dia juga dikenal sangat anti korupsi. Sementara mega korupsi Pertamina itu kan terjadi pada 2018 sampai 2023. Jadi waktunya tuh bersamaan. Ahok dengan sigap menjawab pertanyaan wartawan. Tapi ternyata jawaban-jawabannya tidak konsisten. Paling tidak antara jawabannya sekarang dengan jawabannya di masa lalu. Saat ini kan para netizen punya alat dan cara yang mudah untuk melakukan rekam jejak mereka yang bicara. Sial buat Ahok. Ternyata dengan segera beredar video yang menunjukkan ucapannya sekarang berubah total dari ucapannya tahun lalu. Yang paling ramai adalah soal posisinya sebagai komisaris utama dan direktur utama Pertamina. Ini terkait dengan dua wawancara dia pada 2024 dan 2025 ini. Pada 2024, dia diwawancara Najwa Shihab. Kepada Najwa, Ahok mengaku dia pernah ditawari Presiden Jokowi untuk jadi dirut Pertamina pada 2023. Ahok bilang dia menolak. Menurut dia tawaran itu datang terlambat. Terkesan sih dia sebenarnya berharap bisa ditawari jadi dirut setelah ia keluar dari penjara. Pada 2019 dia hanya ditawari menjadi komisaris utama. Dia kemudian menjalani peran itu dengan komitmen tinggi. Di bawah pengawasan Ahok, Pertamina yang tadinya rugi terus bisa diperbaiki kinerjanya sehingga mencapai tingkat keuntungan tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Jadi kata Ahok, lebih baik Jokowi cari orang lain saja untuk jadi dirut. Menurutnya dia sedang menikmati posisi sebagai komisaris utama. Dia sudah sangat happy. Dia bisa menjalani banyak terapi. Terapi main golf, terapi main piano, terapi bahasa Mandarin. Dia juga sedang menyiapkan bisnis jagung dan ayam. Menurut Ahok, peran dirut dan komen itu nggak banyak beda. Hanya gajinya saja yang beda. Di Pertamina, kata Ahok, dirutnya pun tunduk pada dia. Lagi pula kata Ahok, yang paling bahagia dalam hidup ini adalah kalau ada duit, ada waktu. Kalau dirut memang ada duit, tapi nggak ada waktu. Jadi jelas ya, menurut Ahok dia memang menolak duduk sebagai dirut. Dan dia nampak happy sebagai komut. Kini setahun kemudian jawaban Ahok menunjukkan perubahan total. Dia diwawancara Narasi TV. Kali ini dia terkesan kesal karena dipertanyakan perannya dalam mencegah terjadinya mega korupsi yang dilakukan Rifa dan kawan-kawan. Korupsinya kan memang mencapai hampir 200 triliun rupiah. Sehingga kalau itu berlangsung selama 5 tahun, jumlah totalnya adalah 1.000 triliun rupiah. Lantas di mana peran Ahok? Frame jawaban Ahok kali ini sama sekali berbeda dengan ketika dia berhadapan dengan Najwa. Dengan nada marah dia bilang, dia nggak bisa apa-apa sebagai komisaris utama. Dia bilang dia tidak pernah ditawari posisi dirut. Menurutnya, dia berkali-kali bilang kalau benar ingin bersihkan Pertamina, jadikan dia dirut. Itu yang saya katakan sebagai perubahan total atau signifikan lah dalam jawaban Ahok. Sekarang dia secara tegas bilang tidak ditawari sebagai dirut. Sementara pada 2024 dia bilang dia ditawari, tapi dia tolak. Mana yang benar? Karena itulah mereka yang sinis menyebutnya Ahok lupa ingatan. Saya sendiri tidak mau menuduh dia terlalu jauh dengan sebutan-sebutan negatif semacam itu. Karena dalam posisi terdesak, orang memang mungkin saja mengeluarkan pernyataan yang tak terkendali. Menurut logika saya, Ahok memang pernah menolak tawaran jadi dirut yang disampaikan Jokowi pada 2023. Mungkin dia memang kecewa karena menganggap seharusnya tawaran itu sudah diajukan segera setelah dia lepas dari penjara. Atau mungkin karena dia tahu dia akan menjadi tim pemenangan Ganjar Mahfud pada awal 2024. Atau bisa juga karena dia sudah merasa nyaman sebagai komut seperti yang dia ceritakan. Apapun alasannya, dia memang pernah menyatakan tidak mau menerima tawaran sebagai dirut Pertamina.
Masalahnya pada 2025 ini dia seperti disudutkan dengan pertanyaan yang meragukan komitmennya untuk memerangi korupsi di Pertamina. Karena itulah dia mengatakan dia hanya bisa menghabisi korupsi di Pertamina kalau dia menjadi dirut, bukan cuma komut. Celakanya dia nampaknya lupa bahwa dia pernah bicara di wawancara yang disaksikan penonton yang sangat luas bahwa dia menolak menjadi dirut Pertamina. Mungkin terkesan bodoh, tapi menurut saya itu adalah kesalahan yang wajar. Buat saya yang terpenting sekarang adalah bisakah kita berharap pada Ahok untuk ikut menghabisi gurita korupsi di Pertamina. Melihat raksasanya skala korupsi Pertamina, itu pasti dilakukan jaringan berskala besar yang tak mungkin hanya melibatkan 9 pemain. Ahok sendiri menyebut kecurigaannya tentang keterlibatan BPK. Sekarang beredar pula di media sosial tuduhan bahwa ini juga melibatkan Menteri BUMN, kakaknya, serta Kapolda Jaya. Tentu ini semua tak bisa begitu saja dipercaya, tapi ini tentu juga menunjukkan dugaan pelaku korupsi ini bisa jadi jauh lebih besar daripada yang sudah teridentifikasi. Dan ini jelas butuh kerja lanjutan yang tak mudah dan tidak singkat. Karena itu menurut saya Ahok bisa menjadi faktor penting dalam pembongkaran Pertamina ini. Dalam salah satu wawancara Ahok bilang, untuk membereskan korupsi Indonesia perlu macan sejati, bukan macan sirkus. Menurutnya kalau Kejagung butuh data, dia bisa serahkan data Pertamina yang dimiliki dalam satu disk untuk didengarkan baik-baik. Tapi dia minta kalau kasus Pertamina ini hendak disidangkan, persidangan harus dilakukan secara terbuka. Kalau mau buka habis katanya. Jadi terlihat sekali Ahok masih bersemangat untuk membongkar Pertamina. Dalam wawancara itu Ahok sendiri mengatakan, dia punya rekaman dan notulensi tiap rapat selama menjabat Komut Pertamina. Menurutnya apa yang terjadi di Pertamina hari ini merupakan praktik yang sudah lama. Ini permainan yang sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop, ujarnya. Ahok mengatakan ketika ia menjabat sebagai Komut, dia sudah bersikap keras terhadap para pejabat Pertamina yang diawasinya. Tapi sebagai komisaris dia tidak punya otoritas untuk memberi sanksi atau memecat. Namun demikian Ahok menyatakan dia sudah mengatakan pada semua bawahannya bahwa semua catatan itu akan terus dia pegang dan kalau perlu akan dia gunakan. Menurut Ahok dia sudah mengingatkan orang-orang Pertamina bahwa satu hari nanti kalau terjadi pergantian rezim, ku penjarakan kalian semua. Catat baik-baik kalimat saya. Ahok bilang dia pernah ancam pecat Rifa Siahaan. Hampir tiap hari dia saya maki, ujarnya. Dia mengatakan jika rezim ingin membereskan korupsi di Pertamina, catatannya selama ini sudah cukup. Kalau rezim mau betul-betul membereskan korupsi migas dan Pertamina, saya jamin data yang saya miliki akan dapat memenjarakan mereka semua, ujarnya. Apa Ahok sungguh-sungguh? Saya sih berharap iya. Saya tahu bahwa memang mengherankan mengapa selama dia menjabat sebagai Komut, dia tidak melakukan apa-apa. Dia mungkin sukses menjadikan Pertamina mencapai keuntungan setelah bertahun-tahun merugi. Tapi dia terkesan tak mau melakukan apa-apa soal korupsi yang terjadi. Sebagai Komut, dia punya otoritas luas. Dia bertanggung jawab mengawasi kebijakan, mengawasi jalannya perusahaan, mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dia bahkan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan jika lalai dalam menjalankan tugas. Dengan otoritas itu, Ahok sebenarnya bisa gunakan waktu, tenaga, harta yang dimilikinya untuk membongkar apa yang sesungguhnya terjadi di Pertamina. Dan itu seharusnya sudah dilakukan sejak 2019 sampai 2024. Sayangnya memang itu tidak dia lakukan. Bagaimanapun kalau dia baru mau memanfaatkan seluruh data yang dimilikinya sekarang, tentu itu juga tidak terlambat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa di Indonesia. Karena itu semua yang bisa terlibat dalam perang ini silahkan terlibat. Kita harapkan peran Ahok agar dia jangan cuma dihina insomnia atau bahkan dituduh terlibat dalam perampokan uang rakyat ini. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.
Bertahun-tahun bangga membeli Pertamax, runtuh karena korupsi tata kelola bahan bakar minyak. Masyarakat geram, marah dan kecewa ditipu, serta bimbang ingin membeli kembali BBM non-subsidi. Negara juga dirugikan ratusan triliun rupiah. Inilah catatan Kompas TV, bongkar tuntas kasus korupsi Pertamina. Skandal pengoplosan bahan bakar minyak dalam kasus korupsi Pertamina berujung panjang. Ketidakpercayaan masyarakat menguat. Masalah runtuhnya kepercayaan masyarakat pada produk bahan bakar minyak tanpa subsidi pun ditanggapi Presiden Prabowo Subianto. Presiden menegaskan kepentingan rakyat jadi prioritasnya. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Skandal oplosan bahan bakar minyak Pertamina terkuak dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah dari 2018 hingga 2023. Sudah ada 9 tersangka dalam kasus ini. Salah satunya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan. Kejaksaan Agung menyebut Rifa Sihaan sengaja membeli minyak mentah RON 90 yang kemudian diolah dan dicampur menjadi RON 92 atau setara Pertamax. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut kerugian negara dalam kasus ini akan lebih besar dari yang sudah diumumkan, yaitu 193,7 triliun rupiah. Sebab kerugian 193,7 triliun rupiah itu baru penghitungan dari tahun 2023 saja. Nah, 193,7 triliun itu di tahun 2023. Di tahun 2023. Ya, 2023. Ya, ada beberapa komponen kemarin sudah dibaca. Setidaknya ada 5 komponen itu kan. Dari sisi import ya terhadap BBM minyak mentah, kemudian ada dari produk kilang. Nah, ada bentuk kompensasi dan subsidi. Menteri BUMN Erick Thohir membantah pihaknya kecolongan setelah Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi Pertamina Patraniaga. Erick menegaskan Kementerian BUMN akan melakukan evaluasi besar-besaran di lingkungan Pertamina. Ya enggak, kalau kecolongan ya kembali, kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan, kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada, ya dinamika itu ada. ASDP kemarin, ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini, jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Pertamina Patraniaga mengklaim tak ada praktik mencampur BBM jenis Pertamax. Perusahaan memastikan bahwa kualitas Pertamax tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni RON 92. Bahwa secara teknis Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Korupsi tata kelola minyak mentah membuat masyarakat kecewa. Masyarakat yang berupaya menjadi warga yang baik dan menjaga kendaraan merasa diperlakukan tidak adil. Misalnya di oplos kayak gitu kan merugikan masyarakat juga. Ya, sebab kenapa kalau misalnya di oplos gitu kan jadi kan pengaruh juga sama mesin kendaraan, rusak juga kan. Iya. Jadi saya bilang ya itu sangat merugikan. Kalau kayak kita kan ya disayangkan banget lah Bang. Kita kan beli Pertamax kan untuk ngerawat mesin motor kendaraan kita juga kan. Cuman dengan keadaan seperti ini kita juga jadi ragu-ragu untuk beli Pertamax. Apalagi sekarang kita nggak tahu nih di semua SPBU Pertamax itu jadi plus atau gimana gitu.
Kejaksaan Agung harus mengungkap dugaan korupsi di Pertamina ini hingga tuntas. Kebocoran keuangan negara harus dicegah dan jangan sampai masyarakat pengguna BBM makin dirugikan. Tim Liputan Kompas TV. Skandal pengoplosan bahan bakar minyak oleh subholding Pertamina berdampak pada kepercayaan publik. Kekecewaan publik terus menguat setelah terungkap modus pengoplosan dan kong kali kong dalam pengadaan BBM. Selain nilai kerugian 193 triliun lebih, masyarakat marah karena ketaatan membeli BBM non-subsidi selama ini berujung penipuan. Pemerintah harus serius menangani situasi ini. Kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung harus terus berjalan transparan. Pertamina adalah perusahaan besar milik negara yang berperan strategis dalam tata kelola dan distribusi energi nasional. Tidak boleh dibiarkan kekecewaan dan kepercayaan publik terhadap Pertamina terus anjlok. Banyak peran penting Pertamina dalam menjaga kelangsungan ekonomi nasional, khususnya distribusi energi. Pertamina harus diselamatkan. Proses hukum harus terus berjalan terhadap siapapun yang menyalahgunakan kewenangan. Tidak boleh ada kong kali kong baru dalam penanganan hukum kasus Pertamina Niaga. Pemerintah harus menjadikan momentum pengungkapan skandal oplosan BBM non-subsidi sebagai upaya serius memberantas mafia migas.